Buku ini saya sarankan untuk semua, bukan cuma jemaah kita di sini, semua jemaah saya yang sudah ikutin di medsos dan di pengajian offline ataupun online untuk punya buku ini. Namanya Minhajul Muslim. Ya, ya kalau sudah alhamdulillah. Kalau yang belum punya, saya usahakan bisa dimiliki ya. Saya juga sudah minta sama teman-teman tim untuk menyiapkan di depan untuk mempermudah. Dan nanti kalaupun sudah punya, bisa dibeli untuk dihadiahkan kepada keluarga, kolega, teman-teman. Ini buku sangat bagus. Kalau lagi ada perkawinan, ini buku yang paling layak dikasih untuk pengantin. Kasih buku ini sama sejadah misalnya. Nah ini buku yang bagus sekali. Nah di situ, di buku ini saya akan bacakan di bab adabnya, ada adab terhadap hewan. Ada adab terhadap hewan ya. Di halaman 211 saya akan bacakan. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia. Maka dari itu ia menyayanginya karena Allah sayang kepada mereka dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab-adab berikut ini. Ini adab kepada hewan menurut Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Karena Rasulullah SAW bersabda, fi kulli dhati kabidin harrati ajr. Pada setiap yang mempunyai hati yang bisa kehausan terhadap pahala dengan berbuat baik padanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga hadis man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak dibelas kasihi. Hadis Bukhari juga. Kemudian kata Nabi SAW hadis selanjutnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis Bukhari Muslim. Ini poin pertama. Memberikan makan dan minum hewan yang lapar. Adab yang kedua, menyayangi dan mengasihinya. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda kepada para sahabat yang menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Jadi pernah ada sahabat sengaja taruh burung untuk jadikan latihan memanah, sasaran memanah. Beda kalau kita burung lagi terbang, kita berburu untuk dimakan, itu boleh. Tapi kalau ditaruh, diikat, jadi sasaran panah, enggak boleh. Kata Nabi SAW, la'anallahu man ittakhadha syai'in fihi ruhun gharada. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Manusia sengaja ditaruh, pasti sasaran, enggak boleh. Beliau juga hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Ya, seperti di Spanyol yang biasa sengaja dilemparin, disiksa, jadikan sebagai bahan tontonan, itu tidak boleh. Ya. Dalam Islam kita bicara ya. Karena beliau SAW bersabda, man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikan anak-anaknya kepadanya. Jadi pernah ada satu induk burung di hadapan Nabi lewat, burung itu kayak sedang bukan berkicau saja, tapi kayak lagi berkeluh kesah, lagi kayak nyari. Kita kan kadang-kadang sebagai manusia walaupun tidak paham bahasa hewan, kita tahu kucing itu atau burung itu kayak sedang mengeluh sesuatu, ya. Ternyata Nabi SAW menangkap burung ini sedang kehilangan anaknya. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, kembalikan, siapa yang telah memisahkan induk burung ini sama anaknya, kembalikan anaknya. Ya. Beliau juga mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh seorang sahabat. Hadis ini riwayat Bukhari. Ada riwayat lain, Bapak Ibu sekalian, yang juga perlu kita renungi bersama-sama di poin tentang masalah memberi makan, berkaitan dengan hewan. Kata Nabi SAW, idza sirtum fi ardi hasbatin fa'utud dawabi fa'utud dawabba hadzaha wa idza sirtum fi ardi majdabatin fanju alaiha. Artinya hadis ini riwayat Al-Bazzar dengan hadis dengan sanad sahih.
Kata Nabi SAW, apabila kalian melakukan perjalanan di tanah yang subur, maka berilah binatang tunggangan haknya. Mampir di situ sejenak, biarkan dia makan, biarkan dia minum, kemudian baru lanjutkan perjalanan. Dan apabila kalian berada di tanah yang tandus, percepatlah perjalanan. Supaya jangan hewan itu haus, nanti butuh tidak ada air. Percepat perjalanan. Juga dalam sebuah hadis, ya, ini hadis sahih tentang mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa memahami bahasa hewan. Beliau bisa memahami bahasa hewan. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini disebutkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, fadakhala haitan lirajulil ansar fa idza jamal falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat aynahu. Satu hari pernah Nabi SAW masuk ke dalam satu perkebunan milik orang Ansar, perkebunan kurma. Kemudian Nabi SAW melihat seekor unta. Yang unta itu pada saat melihat Nabi SAW tiba-tiba bersuara seperti ngomong dengan Nabi dan melinangkan air mata. Untanya nangis, gitu kan. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha dhifrahu fasakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati unta tadi, kemudian mengusap bagian belakang kepalanya, dan akhirnya unta itu pun diam. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Man rabbu hadzal jamal, liman hadzal jamal. Siapa pemilik unta ini? Ya. Maka faja'a fatan minal ansari faqal. Datanglah seorang anak muda dari Ansar seraya berkata, Li ya Rasulullah, unta ini milikku, wahai Rasulullah. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, Afala tattakillaha fi hadhil bahimati allati mallakakallahu iyaha. Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah terhadap hewan ini yang telah Allah jadikan sebagai milikmu? Yang membuat hewan ini jadi milikmu adalah Allah. Kenapa kau tidak bertakwa sama Allah? Maksudnya takut kepada Allah, ya, terhadap hewan ini. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّهُ تُجِعُهُ وَتُدَائِبُهُ. Sesungguhnya hewan ini mengeluh, annaka tuji'uhu, bahwasanya engkau, ya, memukulnya atau membuatnya kelaparan, maaf. Dan juga tud'ibuhu. Tud'ibuhu ini maksudnya membuatnya lelah. Di sini kita bisa dalam riwayat ini bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menegur pemilik unta tadi karena terlalu membebankan di luar kapasitasnya dan menyiksa hewan itu. Menyiksa hewan itu. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, semua nanti akan ada hisabnya pada hari kiamat.